warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk seluruh Politeknik Bosowa. Berjumpa lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Tentu saja program ini menayangkan sejumlah edukasi, tips and trik dan berbagai pengalaman dari seluruh sivitas akademika dan maupun alumni. Oke, kali ini saya tidak sendiri dan saya sudah ditemani oleh salah satu dosen Politeknik Bosowa dari program studi perhotelan, ada Miss Nila. Selamat pagi Miss Nila. Selamat pagi Kakak Amel. Wah, bagaimana kabarnya Miss? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, seperti tagline kita yang selalu Ewako. Ewako. Ewako luar biasa Miss Nila ya. Nah Miss, hari ini nih kan kita akan membahas tentang aktivitas-aktivitas apa aja sih yang menyenangkan dari prodi perhotelan. Nah selama ini kan kita sudah paham ya, prodi perhotelan itu secara di Politeknik Boso itu non teknik. Iya. Nah, di prodi perhotelan ini apakah kita ada sesi masak memasak, ada sesi table manner, apa aja sih yang menarik-menarik? Boleh kita bahas, Miss? Oke. Jadi di program studi perhotelan Ya. ini kita belajar sebenarnya kita semua hal yang ada, semua aspek yang ada di hotel tuh kita belajar. Ya. Mulai dari front office, kemudian housekeeping, kitchen, restoran, dan back office juga kita belajar. Nah, kalau tadi Amel singgung ya kalau Iya. tentang masak memasak, soalnya kita juga mahasiswa diberikan kesempatan pada saat dia belajar, ada belajar di kitchen gitu, praktek-praktek untuk mencoba-coba resep gitu ya. Dari mahasiswa diajar langsung oleh dosen, ada kita juga kadang mengundang dosen praktisi, ada chef langsung dari hotel berbintang tuh di Makassar. Iya. Kadang kita ajak untuk ikut kolaborasi mengajar mahasiswa untuk memberikan pengalaman lebih banyak tentang dunia perkitchenan gitu. Kalau di perhotelan kan tidak semuanya sebenarnya basicnya dari SMK perhotelan. Ada yang memang sama sekali belum terlalu mengenal kitchen gitu. Iya. Jadi kayak baru belajar, oh cara pegang, sesimpel tuh cara pegang pisau tuh sebenarnya ada tekniknya gitu. Sampai pisau ya, Iya, ada jadi cara tekniknya. pegang pisau. Jadi waktu itu saya kan kebetulan bukan dosen yang mengajar di kitchen ya. Saya Iya. mengajar bahasa Inggris, juga mengajar manajemen pemasaran, kewirausahaan. Kadang kalau iseng-iseng lihat mahasiswa di kitchen tuh dia biasa kasih tips, Miss gini loh cara pegang pisau yang bagus. Jadi Udah pro banget ya, iya, Miss jadi ya. mereka tuh menikmati suasananya sampai kita tuh udah bisa dikasih tips-tips gitu, kayak cara megangnya tuh kayak gini biar ujung jarinya tuh nggak kepotong. Jadi kayak agak dimasukin sedikit, jadi Iya. pas motong tuh ini jadi pengaman, ujung jarinya nggak kepotong. Terus yang unik juga biasanya kita memberikan kesempatan sama mahasiswa untuk bereksperimen. Misalnya Iya. mereka diminta untuk cake decorating, Iya. menghias kue. Kue, saya paling suka part ini. Iya, benar kan? Jadi hasilnya tuh bener-bener cantik-cantik banget. Kadang kayak di luar ekspektasi Iya. kita gitu kan. Oh, ternyata mahasiswa tuh cari inspirasi di sini, cari inspirasi di sini. Dia nanya, Miss kalau bikin kue kayak gini tuh gimana caranya? Ini coklatnya atau krimnya ini biar bertahan nggak meleleh tuh gimana caranya gitu. Terus atau dia bisa kasih lihat, nih saya mau pengen bikin kue yang kayak gini dong. Iya. Ini apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan kayak gitu. Wih, luar biasa. Jadi nggak hanya pisau ya yang punya trik-trik itu, ternyata cake decorating juga punya Iya. sejumlah tips dan trik-trik untuk lebih cantik tentunya. Betul. Wah, tapi yang saya penasaran ini Miss, selain cara memegang pisau, cara memegang wajan dan lain-lain, apa aja nih yang paling menarik bagi mahasiswanya Miss dalam prodi perhotelan? Di kita sih di prodi perhotelan sebenarnya cakupannya itu Iya. luas ya, mulai dari kalau kita berbicara tentang kitchen, mulai dari Iya. merencanakan, memproduksi sampai menjual. Iya. Jadi biasanya kalau di minggu praktek itu kita akan bagi kelompok. Nanti kelompoknya ini di rolling. Ada yang kerja di kitchen, berarti dia tuh yang bertugas untuk membuat konsep makanannya, kemudian memberikan ide menunya. Kemudian sampai tuh dibuat sketch, gambar-gambar, nanti tuh sajiannya kayak gini Miss, kayak ide platingnya kayak gitu. Kemudian ada juga mahasiswa yang timnya di service, di restoran. Nah makanya biasa kan mungkin kakak Amel atau yang lain diundang, ini dong ke restoran buat nyicipin makanan, kayak gitu. Nah mereka diminta untuk menyajikan makanan kepada tamu. Habis itu ada juga produk-produk yang kita tidak serve di restoran,
kita tuh minta mahasiswa untuk menjual. Gitu. Jadi ada juga tim kewirausahaan. Jadi tim kewirausahaan ini dia tuh bertugas untuk membuat gimana caranya produk-produk ini tuh bisa terjual gitu. Jadi dijual ke sesama mahasiswa, ke sesama dosen gitu. Jadi belajar di minggu praktek walaupun memang ya harus butuh tenaga ekstra, tapi tuh lebih fun, lebih challenging karena mereka tuh nggak itu aja belajarnya. Habis itu nanti di rolling, yang habis tim kewirausahaan nanti dia masuk lagi ke kitchen, dia tuh tahu oh gini loh cara ribetnya memikirkan menu. Nah, yang di belakang juga tahu oh gini ya ribetnya jualan. Oh kalau yang di restoran tahu oh gini ya caranya menghadapi konsumen gitu. Kalau ada konsumen yang komplain apa yang harus dilakukan kayak gitu. Jadi benar-benar tahu keseluruhan proses gitu. Wah, tapi kan tadi Miss bilang ada produk ya, ada produk yang dijual. Nah, sebelum produk itu dijual kan tentunya ini kita ada menu yang mau dibuat. Apakah menu tersebut itu memang dari pikiran mahasiswa murni atau memang sudah ada resep dari prodi perhotelan sendiri, Miss? Oke, jadi biasanya untuk menunya ini dikasih spesifikasi. Misalnya minggu ini kita tuh mau western. Coba kamu cari ide. Jadi mungkin beberapa hari pertama itu mereka akan ide brainstorming sama dosennya menu apa saja yang kira-kira cocok dengan konsep kita, kemudian cocok dengan level skill yang sedang kita asah gitu. Jadi mahasiswa mengusulkan, habis itu brainstorming dengan dosennya. Biasanya sekelompok mahasiswa ini dia kasih ide, kemudian brainstorming sama dosen, dicocok-cocokin. Habis itu mereka sama-sama mencari resep baku. Jadi resep bakunya itu bisa berasal dari buku dan segala macam. Nah, kalau misalnya sudah saatnya mereka create sendiri, itu ada masanya mereka akan menciptakan menu sendiri atau mereka memodifikasi gitu. Jadi kadang ada menu western digabungkan dengan kearifan lokal. Jadi kayak supaya mahasiswa tuh punya kreativitas gitu, gimana caranya membuat menu internasional yang kayak kedengaran namanya bagus gitu, tapi cocok di lidah masyarakat Indonesia. Karena ketika mereka nanti turun ke lapangan, mereka akan menghadapi hal yang itu gitu. Orang pengen nih nyoba menu-menu western gitu atau menu-menu internasional yang biasa kita lihat, tapi sebenarnya di lidahnya tuh nggak cocok atau tidak cocok dengan budaya kita. Misalnya ada yang pakai alkohol, dicari gimana caranya supaya dia tidak perlu pakai alkohol kayak gitu. Jadi memang ada inspirasi tersendiri ya dari mahasiswa sebelum mereka melakukan pemasaran untuk produknya. Tapi paling seringnya ini Miss, mahasiswa paling sering nih buat masakan apa nih Miss? Apakah memang mereka sering ke western atau lebih ke lokal atau lebih ke kue kering atau kue basah misalnya Miss untuk semuanya dipasarkan? diajarin semuanya. Semua diajarin. Jadi Asian food ya. Kalau sebenarnya Asian food itu kalau kita buat itu tuh dia membutuhkan waktu yang lebih banyak, membutuhkan bahan yang lebih banyak. Nah, mereka juga harus belajar itu. Gimana caranya menguasai kalau rempah-rempah Asian food, gini loh cara memix and match-nya itu akan menghasilkan rasa yang seperti ini. Kemudian mereka juga belajar western food gitu kan, kemudian makanan-makanan lain lah. Jadi semuanya tuh diajarkan gitu. Nah, yang saya tahu juga ini kan ada dulu salah satu produk perhotelan dapat Bajabu ya. Bajabu. Nah, ini kan pernah nih Miss banyak banget nih yang tanya, "Ini harganya berapa? Ini siapa yang buat?" Nah, di situ kan saya pernah jawab, "Ini mahasiswa perhotelan loh yang buat." Wah, itu Miss apakah memang sudah dipasarkan untuk di toko-toko lain atau masih sekitaran lingkup Politeknik Boswa aja nih, Miss? Nah, kalau kita bicara tentang Bajabu ya, kemarin ini sebenarnya Bajabu ini adalah hasil karya dari mahasiswa kita bersama dosen pembimbingnya. Sebenarnya Bajabu sudah banyak kan di kita di masyarakat Bugis Makassar tuh sudah familiar dengan Bajabu. Cuman dibuatnya ini Bajabu dibuat dari ikan asap. Jadi tahu kan aroma ikan asap tuh yang kayak seger enak sekali banget. Akhirnya dibuat Bajabu. Jadi kita memberikan nilai tambah kepada Bajabu, kemudian diberikan contoh beberapa ikan-ikan lokal yang dipakai, dikasih beberapa jenis ikan, akhirnya ditawarkan ke masyarakat. Nah, dari hasil penelitian ini kemarin sudah sempat kita dapat hibah untuk pengabdian masyarakat. Jadi dengan Bajabu asap ini kita kemarin ke masyarakat Pulau Karangrang untuk memberikan mereka pelatihan membuat Bajabu ikan asap.
gitu. Cara pengasapannya, kemudian cara penyimpanannya yang benar, terus bagaimana untuk kebersihannya, bagaimana cara pengepakannya, dan bagaimana caranya supaya dikemas jadi lebih menarik gitu. Oke, dan nanti itu kisaran harga yang akan dipasarkan itu sekitaran berapa, Miss? Kalau mungkin sudah sampai di Pulau Karangrang ya, mungkin sudah beda ya harganya. Tapi kalau dari mahasiswa kita sendiri nih, biasanya nih pasarinnya harganya harga berapa, Miss? Kemarin sih paling kalau yang pouch kecil itu sekitar 10-15 ribuan gitu. Cuman saya nggak hafal ukurannya berapa. Iya. Karena ini produknya belum kita produksi massal. Nah, rencana kedepannya Iya. kita kan mau mengembangkan teaching factory. Iya. Nah, dalam pengembangan teaching factory ini salah satu produk unggulan yang mau kita kejar adalah bajabu ikan asap ini gitu. Jadi alhamdulillah banget ya, benar-benar bajabu ikan asap ini dikembangkan oleh mahasiswa bersama dengan dosen, manfaatnya sudah dirasakan sama masyarakat. Kemudian nanti ke depannya kita akan berusaha untuk produksi massal. Jadi semuanya bisa merasakan itu bajabu ikan asap. Luar Ditunggu biasa aja sekali. ya, Wah. ditunggu. Mudah-mudahan segera bisa terjun di pasaran produknya dan semuanya bisa merasakan. Dan semuanya akan kebagian. Iya, betul. Semua ketika dipasarkan, dijual, laku, wah, mahasiswa juga kan akan bangga. Iya. Wah, hasil pasaran saya nih, hasil buatan saya ini. Iya. Iya, luar biasa ya, Miss ya. Kemarin kan kita pada waktu tahun 2019 alhamdulillah saya kan dapat beasiswa ke Kanada. Iya. Ih, luar biasa, keren deh. Alhamdulillah ya. Ada short course ke Kanada dan kita tuh kunjungan ke teaching factory-nya. Iya. Kebetulan di sana tuh teaching factory-nya ada beberapa, ada winery, ada brewery. Iya. Brewery itu pembuatan bir, walaupun kita di perhotelan nggak buat ya. Iya. Tapi inspirasinya tuh salah satunya dari situ. Jadi mereka itu ada seasonal beer yang dibuat oleh mahasiswa. Gitu. Jadi mahasiswa tuh bisa meracik minumannya, habis itu dijual di bar. Nah, kalau misalnya produknya laku, itu tuh akan stay di situ nanti bagi hasil sama mahasiswanya. Gitu. Jadi kita tuh dapat inspirasi dari situ gimana caranya kita mengembangkan hasil karya mahasiswa untuk dipakai ke masyarakat baik secara komersil maupun kita gunakan untuk pengabdian. Nah, kemarin juga sempat kan dipakai di Boswa Peduli, produk-produk cookies yang healthy cookies itu cocok dipakai untuk hampers dan jadi pilihan snack untuk orang-orang yang kayak tidak alergi dengan gluten. Luar biasa. Jadi banyak produk-produk dari perhotelan memang yang murni sehat banget ya, Miss ya. Oke. Jadi pilihannya banyak, mulai dari yang enak gitu sampai yang lebih enak sehat. banget. enak banget sampai ada pilihan yang lebih sehat gitu. Paling sehat ya, paling sehat. Nah, kalau masuk kategori cake nih, Miss. Nah, masuk kategori cake ini mahasiswa pernah atau sering buat cake apa nih, Miss? Mungkin buat yang cake bertingkat-tingkat itu kayak kue pengantin atau cake-cake yang misalnya tuh yang karakter cake yang tinggal di tak hancur atau seperti apa, Miss? Kalau ini ya, saya sebagai orang awam di dunia cake ini kan saya ngajarnya di bidang pemasaran ya. Tapi kalau mereka habis praktek itu saya biasa ngelihat mereka produksi kalau untuk cake decorating mereka diajar gimana cara piping segala macam itu kayak kue tart gitu ya. Jadi di dalamnya mungkin sponge cake atau jenis cake-nya, habis itu mereka disuruh hias. Kemudian bukan cuman cake ya, kayak croissant. Mereka juga membuat gitu, gimana caranya membuat tuh dari awal gitu ya. Jadi dibuat pokoknya adonannya itu dibuat dari awal kan, itu pembuatannya benar-benar butuh waktu ya. Kalau saya lihat mahasiswa digulung lagi, masukin butter, digulung lagi, masukin butter, masukin ke chiller, digulung lagi, itu kan pembuatannya lama ya, butuh kesabaran, butuh ketekunan. Nah, mahasiswa tuh diajar mulai dari nol kayak gitu. Kemudian apalagi ya, kalau saya paling suka produknya mereka tuh ini cinnamon rollnya itu. Jadi kayak apalagi kalau fresh from the oven, itu tuh aroma cinnamonnya terasa banget. Terus pas digigit tuh kayak pas aja gitu di lidah. Jadi manisnya pas, cinnamonnya juga nggak kebanyakan gitu. Itu kalau favorit saya itu.
Favorit dari Miss Nila ya. Wah, mungkin teman-teman di Politeknik Boswa ini bagi yang mau ngasih hampers atau kado Miss Nila nanti ini, udah Bisa, dapat bocoran ya. iya. Bisa banget. Tapi tidak menerima gratifikasi. Oke, digaris bawahi. Oke, baik Miss. Kita lanjut mungkin dari Miss Nila kan sebagai bagian pemasaran ya. Jadi kan tadi kita sudah bahas untuk pemasaran produk-produk dari hasil karya-karya mahasiswa. Nah, Amel sekarang mau belok nih ke masalah table manner. Tentunya seluruh mahasiswa ataupun dosen-dosen dari perhotelan kan paham yang namanya table manner. Nah, mungkin Miss nih, bagi teman-teman politeknik di luar sana belum paham apa sih itu table manner, Miss? Boleh dijelaskan sedikit, Miss? Oke, jadi table manner itu sebenarnya adalah salah satu skill utama Iya. yang harus dimiliki oleh seseorang khususnya yang akan berkecimpung di bidang atau di dunia perhotelan. Iya. Gitu, tapi tidak hanya orang-orang yang berkecimpung di dunia perhotelan, orang-orang yang bekerja secara profesional juga Iya. sebenarnya butuh table manner. Jadi table manner itu bagaimana cara kita membawakan diri kita saat berada di meja, Iya. gitu. Bagaimana cara kita duduk, bagaimana cara kita ngobrol, karena ketika kita ada di meja, ketika kita ada undangan untuk makan, tentu saja kita tidak hanya makan dong. Iya. Kita diundang untuk ngobrol, untuk membicarakan mungkin hal-hal yang perlu dibicarakan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap makan gitu, terlihat anggun atau anggunly gitu kan. Tapi tujuan utamanya juga tercapai gitu. Nah, bagaimana cara kita makan makanan kayak misalnya bubur, Iya. cara memegang gelas, cara minum, itu kita semua pelajari di table manner, dan semua mahasiswa perhotelan itu diberikan skill itu gitu. Jadi ketika nanti dia turun ke industri, Iya. baik dia sebagai dia yang menyediakan makanannya ataupun dia yang disediakan, mereka tuh tahu bagaimana cara bersikap. Oke. Jadi bagi yang masih awam tentang table manner nih, misalnya nih saya nih mau masuk prodi perhotelan, masih awam banget soal table manner. Itu bakalan diajarin dari semester awal dong, Miss ya? Iya, it's fine kalau misalnya yang masih awam sama Iya. sekali nggak tahu. Bahkan mahasiswa kita banyak ya yang mereka tuh belum pernah nginjak hotel Iya. sama sekali. Ada, Miss? Iya, ada, belum Oke. pernah nginjak hotel sama sekali. Jadi kayak belum pernah Iya. makan di restoran. Jadi Iya. kita ajar bener-bener dari nol. Dan kalau mungkin takutnya, oh saya nggak punya pengalaman nih gitu Iya. makan di hotel, kita akan ajarkan gitu. Kita akan bener-bener memoles, Iya. kayak anak yang masih polos gitu, Iya. kita poles, terus nanti dia akan menjadi seseorang yang keluar tuh dengan anggun. Kayak kalau perempuan tuh dari dia seorang girl, nanti Iya. keluar tuh bisa jadi a lady gitu Iuh, kan. elegan Jadi ya iya, jadinya. elegan. Jadi tetap pada tempatnya, ketika dia profesional, elegan, habis itu di belakang dia tetap ceria jadi dirinya sendiri gitu. Oh, jadi memang perlu ini ya, Miss ya, perlu ada bawaan khusus ya kalau misalnya dengan table manner itu. Misalnya kalau misalnya kita lagi makan nih, Miss, apakah perbedaan-perbedaan sendok, piring, gelas itu ada, Miss, ya perbedaannya? Iya, jadi mulai yang biasanya bingung ya Iya. kalau misalnya itu kayak sendok, garpu tuh Iya. dijejerin yang mana nih, mesti pakai yang Nah, mana, kadang kayak saya gitu. bingung juga itu, Miss, kalau Heeh. soal Nah, itu. kalau kayak gitu kan biasanya kita diambil tuh dari yang paling Iya. luar gitu kan, ambil dari yang paling luar, kemudian kayak hal simple aja tuh sebenarnya, kayak touch up tuh jangan di Iya. meja. Oh, jangan di meja ya? Biasanya kan kita habis makan, lipstiknya udah kayaknya lipstiknya agak luntur tuh, buka bedak habis itu kayak gini-gini. Itu nggak boleh, itu termasuk yang nggak sopan. Nah, yang sekecil-kecil itu tuh dipelajari, dan pengetahuan ini itu akan terpakai di hampir semua keadaan profesional gitu. Jadi baiknya ini mungkin harus permisi dulu ke toilet sebentar, lalu Iya, touch up iya, ya? permisi ke toilet, touch up. Nah, kalau perempuan kan ke toilet bawa tas tuh boleh, Iya. dibawa tasnya ke toilet, habis itu touch up. Kemudian ada yang nyempil-nyempil di gigi. Biasa kan kalau kita di warkop ya, Iya. ambil tuh. Iya. Nah, itu nggak boleh, nggak sopan gitu. Jadi kalau memang mau ada yang nyempil di gigi nih gitu, ke kamar mandi aja gitu. Kan banyak juga tuh, Miss, perempuan nih yang suka bawa tas nih. Nah, banyak di luar sana yang saya lihat, saya perhatikan naruh tasnya itu di atas meja. Nah, Nah, itu seperti apa, Miss, kalau itu itu? nggak boleh. Jadi jangan taruh tasnya di atas meja ya. Kadang ada meja yang di Iya. bawahnya ini ada gantungan tas kecil untuk gantungan tas perempuan Iya. gitu, atau bisa ditaruh di belakang kalau misalnya masih muat.
Oke. Kembali lagi, Barang-barang pribadi janganlah gitu ditaruh di atas meja. pokoknya barang-barang pribadi ya. Nah, kembali lagi nih, kan kita makan nih pasti ada serbet-serbetnya gitu kan, Miss. Apakah itu serbetnya kita gantung di helai baju kita atau di atas paha kita nih, Iya, Miss? dia ditaruhnya di atas paha. Nanti biasanya Mhm. waitersnya atau waitressnya itu Iya. akan masangin ke paha. Atau boleh Mhm. kita sendiri dibuka. Di sini Iya. ada yang dia bentuk segitiga, ada yang bentuk segi empat gitu. Terus habis itu ditaruh di paha. Gitu Nah, nanti bisa dipakai untuk lap-lap kalau misalnya ini habis makan apa. Tapi jangan digosok kayak gini kan. Nanti lipstiknya iya kemana-mana benar. gitu kan. Nah, Heeh. saya punya satu pertanyaan lagi. Ketika kita habis makan, banyak nih warga Indonesia ya yang membuka tuh sendok dan garpunya Mm-mm, terbuka. Tapi mm-mm, kebanyakan di bagian barat mm-mm, kita melihat ada yang sesuai arah jarum jam 5. mm-mm, Itu yang benar itu yang mana, Miss? Apakah memang dengan sendok dan garpu yang terbuka mm-mm. atau yang tertutup sesuai arah jarum jam? Jadi sebenarnya ada beberapa sih. Kalau Iya, yang terakhir kita kemarin pas table manner di mana tuh? Di hotel Novotel. Novotel Iya, gitu. Nah, dia ditaruh di arah jam 4 atau jam 5. iya. Mau terbuka tertutup terserah, yang penting di arah jam 4 atau jam 5. Itu mengapa harus di jam 4 jam 5? Mungkin banyak bagi teman-teman kita yang belum paham nih, Miss. Sebenarnya kalau menurut saya, Iya, kalau dari logikanya, iya. ketika nanti si waiter datang itu kan dia pegang piring, habis itu Mm. dipegang sendoknya. Jadi ketika dia ambil itu tuh sendoknya nggak jatuh ke tamu gitu kan. Jadi kalau kita taruh di arah jam 4 itu tuh lebih gampang untuk dipegang. Jadi tangan diselipin masuk kayak gini, terus yang jempol ini Mm-mm. dipegang nih sendoknya. Jadi ketika diangkat secure, aman sendok garpunya. Jadi kalau misalnya sendok ada ditaruh di sini, garpunya ditaruh di sini, kan itu butuh waktu lama lagi ya. Iya. Untuk waiternya untuk mengambil. Nah, kalau sudah ditaruh di jam 4, dia tuh butuh waktu bentar banget. Tangan diselipin, pegang, angkat. Luar biasa. Jadi memang ya, untuk anak-anak di perhotelan memang sudah diajarkan bagaimana cara table manner yang baik dan benar. Terus cara pembuatan makanan yang baik dan sehat Iya. dan enak tentunya. Oh. Terus terus kembali lagi, Miss, karena kan tidak mungkin nih table manner udah oke, skill udah oke. Nah, penampilan nih, grooming-groomingnya anak-anak perhotelan ini harus seperti apa nih, Miss? Oke, di perhotelan itu memang kita sangat memperhatikan grooming ya, Iya, karena orang kalau kalau berada di lingkungan dengan orang-orang yang well groomed, iya, lingkungan itu tuh jadi akan terasa lebih mahal lah gitu iya, ya. Jadi kalau laki-laki itu rambutnya harus pendek, jadi kalau kita tarik dia nggak nyampe ke alis tuh iya, rambutnya. Habis itu harus pakai gel. Khususnya kalau rambutnya memang bisa iya. di ini ditata gitu kan. Rambut pakai gel, kemudian bau badan itu nggak Mm, boleh ada. Jadi benar-benar harus kebersihan tuh harus dijaga. Pakaian itu baju tuh harus disetrika iya. ya. Pakaian harus disetrika, kemudian pakai pantofel pada saat dia pakai ini ya mata kuliah teori. Iya. Nah, mereka pakai pantofelnya hitam dan sepatunya disemir, pakai kaos kaki, pakai blazer. Nah, nanti beda lagi ketika dia praktek di kitchen misalnya. Kalau di kitchen Iya. mereka pakai safety shoes, nanti pakai topi chefnya, pakai apronnya, kemudian bajunya pakai baju ada yang putih, ada yang merah. Nah, tapi salah satu yang jadi poin yang harus dilihat kalau lagi di kitchen nih, ini lengannya nih harus bersih. Lengan ya. Kan biasanya ada lap ya yang kita taruh di sini di Iya. apron, itu tuh boleh kotor, tapi lengan nggak boleh kotor. Jadi Oke, oke. kelihatan kalau misalnya dia seorang profesional ya yang kerja di kitchen, dia tuh clean as you go gitu. Jadi kerja nggak numpuk semua daerah sekitarnya kotor, terus ininya kotor, enggak. Lengan tuh harus dijaga bersih untuk menunjukkan komitmen bahwa kita menyiapkan makanan dalam keadaan bersih. Kalau lengannya kotor kan takut ya jatuh nih, Iya. keringat-keringat apa gitu jatuh ke makanannya gitu. Luar biasa. Wah, jadi memang betul-betul ya, anak perhotelan selain groomingnya bagus, keren-keren, kece-kece badai, uh, otak-otaknya, skill-skillnya memang sangat mumpuni ya, Miss ya. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Oke, Miss, tak terasa kita sudah berada di titik penghujung podcast kita. Nanti Miss jangan bosan-bosan mampir di podcast Amel lagi ya, Miss Insya ya. Allah silakan Tentunya. diundang lagi. Tentunya Amel akan bahas yang lebih mendetail tentang Masih perhotelan. banyak banget sih yang perlu kita bahas ya tentang Banyak perhotelan. banget, Miss. Makanya jangan bosan-bosan ya. Pokoknya Amel tunggu deh di podcast Amel selanjutnya, Mas ya. Oke, Miss Nila, terima kasih sudah main-main di podcastnya Amel hari Sama-sama. ini.
Semoga di prodi perhotelan mahasiswa-mahasiswanya makin pintar-pintar, Amin. skill-skillnya makin bagus, dan tentunya groomingnya makin kece-kece badai. Tentu Melebihi saja. dosennya ya. Harus. Harus. Oke. Terima kasih untuk teman-teman Politeknik Bosowa. Sekian podcast saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.